Halo, berjumpa lagi dengan saya di Dia sendiri yang bilang kan, tapi Ibu. Pertama kali saya salah ini, aduh ya Allah. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Isti Karimah di podcast Gadis Desa, obrolan manis penuh rasa. Bersama saya Isti Karimah dari komunitas Rawat Baca, teman-teman. Kita hari ini akan asik-asikan bareng dengan salah satu tokoh perempuan nih, tokoh perempuan dari Desa Gintung, ya, Kecamatan Comal. Nah, seperti apa sih beliau? Kenapa saya bilang asik-asikan? Karena dari tadi di belakang layar saya tuh ngobrol udah ketawa-ketawa mulu. Ini orang rame banget, ya ampun, sumpah deh. Nah, saya langsung kenalin aja. Beliau adalah Ibu Sekdes, ya, Desa Gintung, Kecamatan Comal. Ada Bu Sinta. Iya. Halo, assalamualaikum Ibu Sinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Ini udah cerah banget loh. Padahal tadi itu dari tadi kita udah ngobrol banyak banget. Udah gitu banyak ya. banget, ternyata belum di shoot ya. Makasih loh. Sengaja loh, kita tuh sengaja ngerjain dulu sama Bu Oke. Sekdes ya. Tapi sebelumnya selamat datang ya buat Puspides. Ini channelnya namanya apa? Anak Desa Indonesia. Anak nanti. desa Iya, ya, Anak bukan gadis Indonesia. desa. Bukan, kalau Gadis Desa itu nama acaranya. Oh, ini acaranya gadis desa namanya. Tapi podcast saya Gadis udah Desa. bukan gadis, Mbak. Wah, saya masih perwakilan kok. Oh, nggak apa-apa ya. Oke, tak kira harus gadis desa. Iya, banyak yang salah paham kayak gitu, Mbak. Ya. Tapi jangan lupa di-subscribe ya. Iya dong, wajib dong. Subscribe, like, terus apa lagi? Komen, terus Share. loncengnya dibunyiin biar kalau bunyi siswanya masuk ya. Nah, oke, tadi udah tahu sendiri ya. Jadi Bu Sekdes ini Iya. memang luar biasa humoris sekali orangnya nih. Tapi boleh cerita Bu Sekdes nih, atau saya panggilnya lebih enak kayaknya apa ya? Bu Carik ya? Bu Carik aja lebih Santai enak. aja sih, Mbak, Oh juga iya, nggak oh apa-apa, iya, Kakak Mbak juga nggak boleh. apa-apa, Oh iya, Kakak. atau Uni. Uni. Nah, Bu Carik ini adalah salah satu perempuan ya, atau sekretaris desa termuda nih di Kabupaten Pemalang. Nah, ini kan merupakan contoh sosok inspiratif nih bagi generasi Amin. perempuan, generasi Amin, amin. muda perempuan ya. Nah, boleh perkenalkan diri dulu Iya. Bu Sekdes nih. Oke, let's introduce myself ya. Pakai bahasa Jawa apa Indonesia? Wah, bebas. Bebas Campuran ya. boleh. Campuran boleh ya. Ya. Nama saya, perkenalkan, nama saya Sinta Dewi Setiani. Panggilannya kalau di sini banyak kan yang manggil Bu Sinta. Bu Sinta, bukan C ya? Bukan C, bukan Cinta Laura. Ya, terus apalagi ya selain nama, alamat saya Desa Gintung, Kecamatan Comal. Saya tinggal di Dusun 3, RT 12, RW 3. Ya, di sini di dekat sama balai desa ini cuma nggak ada 5 menit ya, 1 deket menit. banget ya. Ya, deket banget, jalan juga bisa. Terus usia nggak usah ya? Boleh, terserah. Boleh. Status. Ya, status saya sudah menikah, Iya, ya sudah sudah. menikah. Terus saya sudah punya anaknya alhamdulillah 2. Yang satu usianya 5 tahun, itu sekolah PAUD. Kemudian yang satunya masih kecil, masih bayi, bukan kecil, masih bayi, usianya baru 4 bulan. Jadi saya ini sedang menyusui, perempuan, ibu menyusui begitu. Luar biasa nih. Kalau boleh tahu, jadi Bu Sekdes itu sejak kapan ya? Sejak November 2017. 2017, berarti sudah cukup lama ya. Ini Iya, kan berarti sudah 2021, tahun keempat, tahun keempat iya, ya. November ini tahun keempat. Prosesnya bisa jadi Bu Sekdes ini gimana sih, Mbak? Ya, tadi sebenarnya udah cerita panjang Iya. lebar, tapi harus diulangi lagi. Iya. Mungkin lebih singkat ya. Biar ini teman-teman tahu. Oke. ya. Jadi saya sebelum jadi sekdes itu lika-likunya banyak sekali, Mbak, karena di situ sebenarnya saya dari basic pendidikan sendiri bukan yang sejurusan ya. Ya, saya di sini sebenarnya saya bidan dulunya di kesehatan. Kebetulan saya dulu sekolahnya itu di Akpit Abdi Husada Semarang ya. Iya. Itu menyelesaikan pendidikan D3 saya di situ. Kemudian saya sekolah lagi di D4 Kebidanan Stikes Karya Husada Semarang. Nah, dari situ saya lulus tahun 2013 ya. Saya lulus tahun 2013, terus saya mau bekerja nih. Waktu itu saya juga sempat daftar PNS, terus kemudian daftar di beberapa rumah sakit, tapi karena saya orangnya itu
yang mana yang duluan saya keterima, itu saya kerja dulu lah, yang penting kerjaan itu halal kayak gitu kan. Akhirnya saya bekerja, waktu itu pertama kali saya bekerja itu di Yogyakarta. Ya, itu di situ di sebuah klinik kecantikan, saya di situ. Akhirnya dari situ saya bekerja, terus kemudian saya dimutasi ke Jakarta di Kelapa Gading, di Jalan Boulevard Raya, di LBC juga. Nah, setelah dari LBC itu saya mutasi lagi nih di Tegal, di Jalan Gajah Mada, di situ di LBC juga di Tegal. Lalu saya kerja di Puskesmas Sarwojadi berapa bulan, karena kondisi waktu itu saya hamil, saya udah menikah, kemudian hamil, terus ada permasalahan juga, perdarahan ya, sedikit perdarahan. Akhirnya saya memutuskan untuk istirahat dan nggak bekerja dulu. Kemudian setelah melahirkan, memang saya ada permasalahan juga, namanya perempuan hamil melahirkan itu pasti ada aja Mbak. Jadi saya pernah mengalami yang namanya eklamsi ya. Eklamsi itu mungkin pernah dengar nggak Mbak? Sedikit tapi belum terlalu jelas ya, karena saya belum ngalamin ya. Belum, iya. Jangan sampai ngalamin eklamsi kalau hamil nggak apa-apa. Nah, eklamsi itu merupakan keracunan dalam kehamilan kayak gitu. Kalau penyebabnya itu salah satunya bisa karena metabolisme tubuh, tapi penyebab pastinya itu dari penelitian belum ada yang pasti. Itu penyebabnya apa tuh, masing-masing ibu hamil itu beda-beda. Beda-beda ya. Nah, waktu itu saya karena kena eklamsi melahirkan anak saya yang pertama, 4 hari setelahnya saya ternyata harus kejang, koma, dan saya akhirnya dirawat di rumah sakit begitu kan. Lalu setelah saya bangun lagi, alhamdulillah saya diberi kesempatan hidup sampai sekarang. Nah setelah itu saya mulai bekerja lagi nih, setelah saya udah lumayan, tapi memang nggak bisa bekerja di luar rumah pada saat itu karena saya ada sakit jantung setelah bangun dari koma. Akhirnya saya bekerja, saya membuat suatu bisnis sendiri, bisnis rumahan. Itu waktu itu kalau Mbaknya mesti nggak percaya. Saya bikin pizza. Wow, apakah itu makanan favorit? Iya, betul. Itu saya senang banget sama pizza, jadinya apa yang ingin saya masak kayak gitu kan yang saya sukai, terus saya jual juga. Waktu itu saya bikin pizza. Brandnya namanya Pizza Hyo karena anak saya namanya Hyorin. Oh, Hyorin Ya. Korea sekali ya. Ya, kebetulan saya suka sama drakor lah ya. Terus abis itu setelah saya bikin pizza itu selama 1 tahun lebih, ternyata ada pengangkatan perangkat nih kayak gitu kan. Akhirnya dari motivasi dari orang tua juga, akhirnya saya memutuskan untuk ikut ujian pengangkatan perangkat tahun 2017. Dan puji syukur alhamdulillah saya diterima sebagai sekretaris desa per November 2017 sampai dengan sekarang ini. Begitu. Ya, biasa. Nah, berarti yang melatar belakangi semangatnya dengan untuk menjadi sekdes itu apa? Karena kan kita tuh lihat tuh sangat jarang ya sekdes perempuan itu kan. Pasti kan mungkin juga adalah keraguan-keraguan sedikit di diri Mbak Sinta kayak gitu kan terkait itu. Gimana kalau tuh? saya jujur ya, Pak, saya jujur, saya tidak pernah ada kepikiran atau cita-cita di awal itu saya menjadi sekdes dari latar belakang itu enggak. Kalau cita-cita orang kebanyakan dari kecil pasti apa Mbak? Ya rata-rata dokter. Nah itu cita-cita saya gitu. dokter, guru kayak gitu kan. Jarang cita-citamu apa jadi cari, jarang toh. Nah itu jarang. Makanya pada saat saya jadi sekretaris desa itu saya bingung mau ngapain, sampai saya baca tupoksi saya yang seambreng itu. Akhirnya oh ini sekretaris desa tuh kayak gini. Artinya apa? Sekretaris desa itu sebagai pelayan masyarakat. Pelayan masyarakat, di mana kita sebagai sekretaris desa itu harus betul-betul melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya kayak gitu. Dan saya alhamdulillah sebagai sekretaris desa sampai dengan sekarang ini, apapun yang saya kerjakan niatnya dari hati melayani masyarakat. Tuh. Baik. Kalau tadi kan saya juga sebutkan ya bahwa sekdes perempuan itu sangat-sangat jarang gitu, karena sebagian besar itu laki-laki semua. Iya. Ya kan? Sebagian besar yang saya temui juga laki-laki gitu kan. Bahkan perangkat-perangkat desa kadang penuh semua di sini laki-laki kayak gitu. Nah, itu kan sesuatu yang menarik ketika menemukan Mbak Sinta ini sebagai sekdes perempuan termuda lagi. Nah, tantangannya itu sebenarnya apa, Mbak? Jelas. Ini waktu saya pertama kali jadi sekdes,
saya masih bingung nanti gimana gitu, apa yang harus saya lakukan. Selain baca tupoksi otomatis itu kan harus dikerjakan juga kan. Dan saya basicnya nggak tahu sama sekali. Akhirnya di situ saya belajar. Nah, pertama waktu itu saya pernah mapping di kecamatan, saya perempuan sendiri, 17 desa di kecamatan Comal itu saya perempuan sendiri, 16 lainnya itu laki-laki semua sekdesnya. Dan bayangin dong, meeting pertama perempuan sendiri, akhirnya di situ saya juga ya yang menghormati saya adalah kelihatan, tapi ada juga yang dia memandang sebelah mata, artinya maksud sih carek kau wedok, ada terjemahan kayak gitu. Carek kau wedok, carek kok perempuan, carek itu identik sama laki-laki. Lah terus nanti kamu gimana, blusuk-blusuk ke sawah kayak gitu. Terus loh, saya nggak ada masalah karena dari kecil memang saya orang desa ya, walaupun ke Koreaan padahal enggak gitu kan. Nah itu saya memang dari kecil basicnya saya kalau sama nenek kakek saya dulu itu diajak ke sawah, jadi nggak ada masalah. Kalau cari identik sama ngukur-ngukur sawah ya saya biasa nyemplung ke sawah. Udah berpengalaman ya. Gitu. Terus akhirnya saya setelah jadi cara itu saya dipandang sebelah mata. Yang saya pikir kayak gini, laki-laki sama perempuan itu ketika laki-laki jadi sekdes, istrinya pasti jadi ibu PKK, sekretaris PKK. Yang saya bingung, saya perempuan, saya menjadi carik, saya menjadi sekdes, masa suami saya jadi sekretaris PKK? Nggak mungkin kan? Akhirnya apa? Saya menjabat 2 jabatan di sini kan, otomatis menjadi sekdes juga dan juga sekretaris PKK. Dan menurut saya tugasnya sama-sama berat ya, tapi kembali lagi kalau berat itu kan kalau orang ngejalaninya nggak dengan hati ya. Kalau kita ngejalaninya dengan sepenuh hati, insya Allah pekerjaan seberat apapun ya kita jalaninya biasa aja, seneng, happy gitu. Terus akhirnya saya di situ walaupun perempuan sendiri, sampai dengan saat ini belum ada tantangan yang berarti di hidup saya untuk menjadi sekdes. Belum ada sampai sekarang. Saya kerjakan semua pekerjaan sekdes itu dengan sangat ikhlas. Oke, tadi menarik ya. Ada komentar yang menyatakan meragukan gitu ya, meragukan apakah pasti ini perempuan ini bisa gitu menjadi sekdes pada umumnya kayak gitu, yang biasanya pelaksanaan tugasnya adalah laki-laki gitu ya. Nah mungkin bisa diceritakan nih, selain tadi komentar seperti itu, yang lain tuh ada nggak sih komentar-komentar negatif? Karena gini ya, saya juga melihat sesuatu yang menarik. Karena Mbak Sinta ini kan berarti juga memecah stereotip bahwa perempuan itu susah kayak gitu untuk jadi sekdes dan lain sebagainya gitu. Nah mungkin juga apa nih, misal komentar-komentar negatif apa sih yang kemudian muncul dan dihadapi oleh sekdes ini? Kalau saya sendiri, kalau komentar negatif di mana aja ya saya bekerja, nggak cuma saat ini saya menjadi sekdes, sebelumnya juga pasti ada orang yang suka dan ada orang yang tidak suka. Seperti kita main sosmed pasti ada yang namanya netizen, ya nggak sih? Pasti dibully, ada yang memuja, ada yang memuji, ada juga yang membuli kayak gitu. Begitu juga apalagi ya kalau untuk sekretaris desa, ini umumnya orang bilang dia jabatan nomor 2 setelah kepala desa, otomatis orang yang paling disorot di desa ya, orang yang paling kayak public figure. Kalau misalnya Instagram nih itu selebgram. Iya betul. Kalau di desa itu ada kepala desa, sekretaris desa dan perangkat-perangkatnya yang lain. Itu makanya kita disorot. Kalau sampai sekarang sih karena itu kalau misalnya ada orang ngomong ya sekdes Gintung perempuan dan lain-lain, mungkin ada yang nggak suka, ada yang suka gitu. Tapi saya bekerja sampai dengan saat ini, saya mengawali sesuatu itu bukan karena what will people say kayak gitu. Betul. Ya, basa Jawa nih kuwi ape ngerjakke apa, mikir sih apa sing bakal wong ngomong, padahal itu sebuah kebaikan. Itu enggak saya lakukan. Ketika saya melakukan sesuatu, ini suatu kebaikan, ini suatu tugas saya, ya saya kerjakan tanpa harus memikirkan nanti yang orang bilang katakan apa. Iya, betul. Gitu. Walaupun nantinya kita nih misal contoh ya sebagai sekdes, pasti kita mengerjakan suatu anggaran yang
kita sudah melakukan musyawarah, tapi pada dasarnya setelah musyawarah itu ada gonjang-ganjing, loh kok saya contoh, kok saya nggak dapat bantuan dan sebagainya, dia dapat dan sebagainya. Aku tidak bisa make all people happy, nggak bisa membuat semua orang yang ada di Desa Gintung ini menjadi bahagia. Tidak, saya tidak mampu, karena di Indonesia sendiri ada 5 agama, nggak mungkin satu orang beragama 5, pasti satu, ya kan? Saya nggak mungkin membahagiakan seluruh masyarakat saya, tapi saya berusaha melakukan yang terbaik berdasarkan musyawarah desa dan sebagainya untuk menghasilkan suatu keputusan yang terbaik. Itu yang saya lakukan. Adapun banyak komentar ya, istilahnya komentar negatif gitu ya, ya itu sudah resiko makanan sehari-hari, tapi tidak ada satu niat pun apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan dari tugas-tugas saya itu merancanakan yang terburuk kayak itu, tidak. Semua demi kebaikan. Adapun komentar netizen, ya udahlah, hal yang wajar, yang wajar, semua pasti terjadi. Makanan sehari-hari gitu. Kayak gitu. Nah, itu mungkin juga bisa jadi kekuatan teman-teman semua ya, bahwa perempuan itu memang apa ya, kayak dimanapun itu memang selalu jadi omongan kayak gitu. Bahkan kadang yang ngomongin perempuan sendiri gitu. Iya. Nah, itu yang harusnya juga kita kalau bahasa itu sering kita gerakan itu woman support woman gitu. Antara perempuan dan juga perempuan itu saling mensupport gitu, yang akhirnya juga nanti tercipta apa ya, sebuah ekosistem yang memang sehat untuk perempuan kayak gitu. Iya, karena perempuan dengan perempuan lainnya seharusnya tuh bergandengan ya. Iya, betul. Bergandengan, bukan jambak-jambakan ya. Bukan jambak-jambakan. Tapi yang terjadi itu lebih banyak kalau di masyarakat desa gitu, insya Allah enggak sih. Insya Allah kalau netizen yang nggak suka, semoga nggak ada. Tapi kalau untuk yang bergandengan tangan seperti ibu-ibu PKK, ibu-ibu Fatayat, kita ada di kegiatan-kegiatan apapun gitu, alhamdulillah di sini menurut saya ibu-ibunya itu luar biasa ya. Jadi saya bangga, saya sangat support juga ibu-ibu yang ada di sini, para perempuan wanita sejati yang ada di Desa Gintung. Oke, luar biasa. Ini mungkin bisa jadi semangat untuk teman-teman perempuan yang lain ya, gitu ya. Nah, tadi kan sudah cerita mengenai bagian sekdes perempuan dan lain sebagainya. Aku juga ingin menyoroti sebagai sekdes termuda ini, gitu kan. Iya. Nah, ini peran-perannya itu apa sih? Mungkin juga bisa jadi itu ya, supaya teman-teman tuh mungkin supaya lebih paham. Oh, tugas sekdes itu sebenarnya apa aja sih kayak gitu kan? Iya. Tadi kan bilang melayani masyarakat gitu kan. Iya. Tapi kan itu abstrak ya, melayani ya. itu semua ya kan. Iya. Melayani kayaknya abstrak sekali dan kayaknya semua bisa dilayani kayak gitu kan. Nah, spesifiknya seperti apa sih? Mungkin juga kan teman-teman nanti ada yang tertarik nih untuk jadi perangkat, karena kan kemarin juga saya lihat juga banyak rekrutmen perangkat desa ya. Cewek gitu. ya. Saya juga pengen menyemangati nih teman-teman yang mungkin pengen mendaftar menjadi perangkat desa ataupun apa. Perempuan nggak ada masalah, karena kita tahu bahwa perempuan sama laki-laki sebenarnya dia udah setara gendernya gitu kan. Nggak ada kita bias gender, kata orang perempuan itu, kalau kata Bu Lurah nih saya diajarin, biasanya perempuan zaman dulu nih itu istilahnya dapur, apalagi kemudian sumur, terus kasur ya kayak gitu. Berarti di dapur itu dia masak, di sumur nyuci baju, kemudian di kasur itu melayani suami. Aku bilang ini big no ya. Maksudnya ketika kita jadi perempuan, kita harus bisa mandiri kayak gitu kan. Perempuan itu perannya sebagai apa sih? Tergantung dia ada di mana ya. Tadi masalah tupoksi ya, nanti saya nyambung ke situ ya. Pertama perempuan. Saya sebagai perempuan, otomatis saya di rumah, saya menjadi seorang ibu. Bisa juga kalau di rumah saya, yang di rumah ibu, saya sebagai anak, itu peran perempuan. Sebagai seorang ibu, kita punya anak, otomatis saya mendidik anak saya. Dan di mana saya mendidik anak saya, itu ibaratnya saya mempersiapkan bangsa kita yang lebih baik, karena saya mendidik anak saya. Ya, betul. Itu perempuan. Interaksi masa depan ya. Iya, interaksi. Saya mempersiapkan bangsa ini dengan cara apa? Saya mendidik anak saya menjadi seorang yang berguna nantinya di masyarakat. Kayak gitu. Kemudian jadi sekdes ini ya. Jadi sekdes ini sama tupoksi saya
itu sangat banyak. Kalau saya sebutkan satu podcast ini nggak akan cukup waktunya. Bisa saya sebutkan, tapi satu podcast ini mungkin butuh waktunya 2 jam lebih. Ini berapa nih durasi? Biasanya 1 jam lah. Oh, gitu. 1 jam ya, jangan lebihi podcastnya Deddy Corbuzier ya. Jadi kalau saya sendiri ini tupoksi di sini itu kan banyak. Tadi pelayanan masyarakat yang baik itu abstrak ya. Kalau sekretaris desa itu kita sebagai kayak rodanya pemerintahan, di mana di situ kita mengolah data yang basic ya, anggaran. Basic banget anggaran. Ketika suatu kegiatan itu diadakan pasti butuh apa, Mbak? Butuh dana. Butuh dana dong, nggak mungkin dong kita rapat nggak minum apa-apa kan, buat ngomong juga butuh cairan ya Mbak. Saya minum dulu ini. Terus habis itu anggaran kita olah, anggaran itu kita tahu misalnya dana desa sekian, alokasi dana desa sekian, kita punya PAD sekian, ini bisa dijelaskan sendiri ya. Kemudian ketika kita olah nih data ini, anggaran ini kita dapat pagu berapa dari pemerintah. Kalau PAD kan memang kekayaan dari desa ya, jadi udah pasti segini-segini, udah tahu. Kalau yang namanya ADD sama ADD kan dari pemerintah ya, jadi setelah per tahun tuh beda Mbak, per tahun kita lihat berapa anggarannya, terus saya sebagai sekretaris desa harus bisa anggaran segitu, kita punya rencana pembangunan desa, nah itu dimasukkan ke situ biar bisa ini terbangun semua programnya bisa ada dengan anggaran segitu. Pusing Mbak kalau itu saya di komputer kadang komputernya artinya sampai membantu perencanaan ya. Ya di awal perencanaan, plotting keuangan dan lain sebagainya. Karena ini gitu. Kita di bawah saya ini yang rekan-rekan saya ini ada kaur keuangan, ada kaur perencanaan sama kaur TU dan umum. Nah ini kita harus sinergis bersama saya juga sekretaris desa. Nah di situ data diolah dimulai anggaran, itu masalah anggaran. Nah itu anggaran kita susun, sebagaimana dokumen-dokumennya banyak sekali ya. Kalau saya sebutkan itu ada untuk pembangunan, perencanaan pembangunan, RKP itu sebenarnya RPJM, RKP, habis itu APBDes, setelah APBDes pertanggungjawaban, habis pertanggungjawaban dia ada SPJ juga, SPJ dulu, APBDes pertanggungjawaban, kemudian laporan realisasi, kemudian LKPPDes, ILPDes, terus laporan-laporan banyak banget Mbak, banyak banget, pokoknya itu memusingkan sebenarnya, tapi kita kerjakan bareng-bareng. Itu tupoksi yang paling, karena sebuah perencanaan, sebuah kegiatan itu harus ada basic, harus ada dasarnya. Dasarnya apa? Yaitu anggaran yang rencanaan berdasarkan musyawarah desa kayak gitu. Jadi nggak sembarangan, udah membangun ini langsung bangun aja anggarannya segini, enggak. Jadi itu ada proses panjang sebelum membuat suatu perencanaan, itu prosesnya panjang dari mulai dusun dulu, desa, kayak gitu kan, nggak langsung jadi itu. Itu kita mengawal sampai dengan jadi proyek anggaran datang dan sebagainya. Itu yang tupoksi yang paling vital ya. Kemudian tupoksi lainnya, namanya tupoksi juga nggak harus yang ada di tulisan. Itu kalau memang ada orang yang masyarakat kita butuh bantuan, misal contoh apa ya, ada orang berantem misalnya, kita harus tengahi dan sebagainya, itu harus contoh, misal contoh ada apa permasalahan perkelahian dan sebagainya juga harus masuk ke dalam, kita harus bisa menengahi kayak gitu. Ini menarik banget loh Mbak, maksudnya kan jenengan kan muda ya kan, posisi jenengan ya namanya juga sekdes itu kan, tadi ada membawahi, ada kaur-kaur tertentu kayak gitu kan. Nah itu kan jadi canggung nggak sih kayak gitu, canggung untuk mungkin kan bagian di bawahnya ada yang lebih tua dan lain sebagainya kayak gitu, itu kan mungkin bisa tuh cerita gimana pengalamannya awal canggung apa enggak, terus tadi harus kita kan mau nggak mau juga harus lebih dewasa ya, karena kita menjadi pengayom masyarakat gitu. Tadi dibilang juga pelayan masyarakat dan sebagainya. Berarti kan ketika ada masalah harus belajar menyelesaikan masalah dan sebagainya. Itu gimana Mbak? Itulah makanya ketika saya ngomong dengan anak saya, nggak mungkin saya menjadi sekretaris desa, saya ngomong anak saya nggak nyambung, marah-marah. Oh iya, betul. Iya nggak? Ketika saya ngomong dengan Pak Lurah, saya harus menjadi sekretaris desa. Itu yang namanya profesional. Contoh, saya di sini sekretaris desa, tapi ketika di rumah
saya ngobrol sama anak saya, komunikasi, saya menjadi anak usia 5 tahun. Ya enggak? Iya, betul. Saya akan Menyesuaikan ya masuk ke berarti dunia ya. dia, saya menyesuaikan. Saya jadi anak kecil. Karena saya ngomong sama anak saya umur 5 tahun, saya harus berperan juga sama. 5 tahun juga. Wow. Belum lagi saya harus menjadi bayi. Saya ngomong sama anak saya namanya Arjuna. Baba, ya kan? Nggak mungkin, lo mau minum apa? Gitu kan, nggak mungkin kan sama anak saya yang usia 4 bulan. Otomatis saya ngajarinnya bahasa bayi dulu. Iya. Saya ngobrolnya, mau nenek gitu kan. Otomatis saya harus ngomong seperti itu. Nah itu, ketika saya ngomong dengan rekan-rekan saya yang kaur-kaur saya kayak gitu, saya menjadi sekretaris desa seutuhnya. Adapun mereka senior kayak gitu kan, ada memang itu artinya mereka harus saya hormati sama pula dengan orang yang usianya sama dengan saya. Yang penting saya menghormati, menghargai dia selagi yang jelas kalau yang di sini semuanya alhamdulillah nggak ada yang tidak kompak. Jadi semua yang ada di pemerintahan Desa Gintong ini kompak semua, kaur-kaur saya juga kompak semua, jadi nggak ada masalah kayak gitu. Walaupun lebih senior, walaupun kalau junior nggak ada sih, ada yang seangkatan saya kayak gitu. Gotong royong bersama berarti ya? Iya, kebersamaan kayak gitu. Itu ya profesional aja sih sama teman-teman semua, ngobrolnya juga enak. Dan kalau misalnya kita nyuruh ya jangan nyuruh, tapi minta tolong. Oh iya, betul Tapi sekali. Minta tolong ya. Basic dari seorang manusia yang memanusiakan orang lain itu 3. Apa itu? Minta tolong, terima kasih, minta maaf. Kalau 3 itu kita punya, insya Allah. Kok saya jadi ustazah? Ya, Mbak, ini biar sambil belajar juga ya, karena gini Mbak, maksudnya kecenderungan anak muda itu kan sering kali karena kita energinya itu meluap-luap Mbak. Itu kan kayak egosentrisnya akhirnya tinggi kayak gitu, apalagi muda gitu kan, terus jadi sekdes gitu, pasti kan kadang ada yang akhirnya tuh malah jadi ya kamu harus menghormati saya kayak gitu, ada mungkin yang seperti itu. Nah itu kan jatuhnya juga timpang nanti ya gitu, secara kinerja juga mungkin juga kurang nyaman bagi yang di bawah-bawahnya. Nah ini menarik juga karena tadi juga menyampaikan sifatnya bukan pemerintah tapi minta tolong kayak gitu. Nah itu kan juga harus jadi pembelajaran untuk teman-teman semua ya, karena ketika menyuruh atau memerintah itu kan orang kadang lebih jatuhnya kayak halah sekdes ini loh nyurah-nyuruh terus cah cili apa sih? Cah cili. Ora ngerti apa-apa, cah wingi sore. Ngekonan nih. Nah, kan kayak gitu. Tapi kan ketika minta tolong terus juga setelah selesai diberikan terima kasih kayak gitu. Apalagi ada kalau ngerasa salah juga masih mau minta maaf gitu kan, berarti kan sisi apa ya? Menunjukkan bahwa kita tuh sama kayak gitu. Iya, nggak ada perbedaan yang seperti itu ya. Di pekerjaan kita harus profesional. Kalau misalnya di luar pekerjaan pun harus kita menjadi masyarakat yang baik juga kayak gitu sih. Karena makanya itu kalau tadi Mbaknya bilang egosentris, enggak sih sebenarnya. Kalau kita jadi manusia, pertama orang yang harus paling kita cintai itu menurut Mbak siapa? Ya diri sendiri dulu. Diri sendiri. Betul banget, cakep banget. Jadi ketika kita mau memberikan sesuatu ke orang lain, itu kita nggak bisa dong gelas kita kosong terus kita ngasih air ke gelas orang lain. Gelas kita harus keisi dulu. Gelas kita harus diisi dulu, baru kita isi gelasnya orang lain. Itu makanya ketika kita mencintai diri kita sendiri, kita dapat memberikan cinta kepada orang lain. Betul. Termasuk kepada kaur-kaur saya itu tadi. Sepakat, saya sepakat sekali. Karena kadang itu yang muncul itu seperti akhirnya tuh kayak tadi harus mikirin orang lain dulu gini gitu. Yang akhirnya tuh kayak nanti jatuhnya kalau udah capek, saya tuh udah banyak berkorban. Nah itu mungkin juga yang jadi pembelajaran cewek-cewek ya, karena para perempuan ini kadang kayak tadi lah, apalagi Bu Sekdes tadi cerita bucin dan lain sebagainya, nah mungkin kan terbawa-bawa seperti itu. Nah nanti kan akhirnya malah tidak memikirkan bahwa mencintai diri sendiri itu penting untuk bisa mencintai orang lain secara sepenuhnya gitu. Nah tadi kan sudah banyak cerita terkait tupoksi tersebut, terus juga ini aku penasaran nih, sebagai perempuan juga, pendapat Bu Sekdes, peran perempuan dalam pembangunan desa itu seperti apa sih?
Kalau menurut saya peran perempuan, aduh ribet Mbak. Oke. Soalnya saya lebih suka ini pakai bahasa Jawa Oh sebenarnya. iya. Orang Jawa sih ya, Iya, tapi kan oke. biar Indonesia Iya. bisa tahu. Atau Korea annyeonghaseyo. Waduh, swadihap saya mah bisanya. Ya, oke. Jadi apa sih peran perempuan dalam pembangunan ya? Peran perempuan ini tidak hanya untuk dirinya sendiri, ya. Perempuan itu membangun dirinya sendiri iya, keluarga iya, Betul. masyarakat iya, dan juga membangun negara. Perempuan ini wanita yang dilahirkan sangat luar biasa, sangat istimewa. Saya nggak bilang nanti yang nonton podcast ini, iya lu perempuan, coba lu lelaki ya, kamu laki pasti ngomongnya laki segalanya Iya. gitu. Ya bolehlah dibilang gitu, tapi di sini kan bahasnya perempuan, jadi saya meninggikan derajat perempuan ya di sini. Sekarang gini, saya membandingkan perempuan dan laki-laki ya. Perempuan bisa jadi laki-laki nih, sama-sama kerja. Laki-laki bisa nggak jadi perempuan, hamil, Iya itu. melahirkan. Kodrat yang tidak bisa ditukar Itu kodrat yang nggak bisa ditukar gitu ya. Saya oke lah, laki-laki punya tupoksinya sendiri ya. Kalau perempuan, makanya saya bilang perempuan ini makhluk yang tadi sangat luar biasa, bisa berperan di pembangunan juga, membangun diri sendiri menjadi manusia yang lebih baik. Kemudian dia dari anak, kemudian diambil orang, istilahnya bukan diambil orang, diambil jadiin istri kayak gitu kan. Dia menjadi seorang istri, kemudian dia harus hamil, dia jadi seorang wanita hamil, suaminya tetap jadi suami kan, tetap jadi laki-laki, nggak jadi bapak yang hamil, nggak juga kan. Lah kemudian setelah itu dia melahirkan, dia berubah lagi nih, dia bukan cuma melahirkan aja, dia menjadi seorang ibu. Lah terus dia saya bilang orang perempuan nih, ada perempuan yang punya karir di luar sana dan ada perempuan yang membangun rumah tangganya benar-benar jadi ibu rumah tangga. Terus baikan yang mana? Dua-duanya baik. Dua-duanya baik. Bahkan saya yang menjadi perempuan wanita karir, saya tidak pernah menyesali sama sekali untuk pilihan saya untuk menjadi karir dan ibu rumah tangga ya. Selagi saya bilang wanita yang gagal dalam rumah tangga, wanita yang gagal menjadi seorang ibu, dia berkarir itu salah. Karena wanita yang benar-benar harus menjadi wanita sejati itu, kalau misalnya dia berkarir, rumah tangganya harus bagus dulu nih, ibu. Jadi harus jadi ibu yang terbaik bagi anak-anaknya. Buat apa kerja kalau gitu di rumah berantakan kayak gitu anak-anaknya pada ini. Lah makanya saya bilang membangun seorang wanita yang membangun suatu negaranya menjadi lebih baik dimulai dari rumah dulu. Dia jadi wanita yang terbaik di dalam rumah tangganya. Jadi baik anak ya jadi anak yang baik, kemudian jadi istri yang baik, menjadi seorang ibu yang baik. Kemudian dia bisa membangun, dia di luar sana kemudian jadi masyarakat, jadi di situ dia menjadi wanita yang baik juga. Jangan kerjaan gibah mulu ya. Iya betul. Kayak gitu. Terus habis itu setelah itu dia jadi warga negara yang baik, seperti itu. Pembangunan itu ada dua, Mbak. Apa tuh, Mbak? Fisik sama non fisik, ya nggak? Ya, betul. Pembangunan non fisik itu bisa dari pendidikan, seperti yang tadi di awal saya bilang, seorang wanita yang dididik dan mendidik anaknya di rumah, gitu kan? Dia sedang mempersiapkan masa depan bangsa ini yang lebih baik, kayak gitu. Betul. Ya, makanya pembangunan yang dari pendidikan itu adalah sebuah dasar pendidikan, peningkatan SDM. Lah itu perempuan di situ jelas dia melahirkan anak, dia mendidik, dia sedang membangun bangsa ini. Walaupun itu non fisik ya. Kalau kita ke ranah pemerintah desa, artinya perempuan ini, kalau seperti saya perempuan sebagai sekdes, di sini saya misalnya melakukan penyuluhan, pendidikan ya bisa jadi kita ada kelas ibu hamil kayak gitu kan, bersama bidan ngasih penyuluhan dan sebagainya, ibu PKK, kemudian kegiatan lain seperti fatayat, terus kegiatan keagamaan lah ya,
Terus ada lagi misalnya senam kayak gitu. Nah itu di situ adalah saya rasa itu pembangunan non fisik ya, bukan betul. membangun misalnya jalan itu fisik ya. Iya. Kalau saya sebagai perempuan sekretaris desa, pembangunan fisik jelas saya ikut di dalamnya ya, walaupun kelihatannya kayak gini ya, maksudnya kayak gini juga. Tapi insya Allah saya kalau misalnya nih ada kerjaan lapangan, saya sebagai ini sekretaris desa, ada pembangunan rabat beton nih atau pembangunan jalan, aspal atau apa, saya turun. Walaupun saya nggak ngaduk semen, tapi saya ngasih semangat bapak-bapak yang sedang ngaduk semen. Semangat. Semangat. Sarangnya gitu. Sarangnya opa, nggak gitu juga sih. Cuma maksudnya di situ saya ngambil dokumentasi foto. Ya makanya saya takut nih kalau ada podcast ini, ya Allah cari Gintung ternyata kayak childish banget. Sebenarnya nggak juga sih, saya menyesuaikan aja karena Mbak Isti kan juga masih unyu-unyu ya. Waduh, tiba-tiba merah pipi saya. Kayak gitu. Jadi tuh yang tadi nyambungnya ke pembangunan, kalau saya sebagai perempuan sekretaris desa, selain non fisik yang tadi diawali dari rumah, terus kemudian saya juga di sini PKK dan sebagainya, lembaga-lembaga desa juga itu. Terus yang kedua, kalau pembangunan non fisik, di situ peran saya yaitu dari mulai juga musyawarah desa sampai dengan tadi anggaran, pembangunannya sendiri, saya masuk ke dalamnya dan termasuk menyemangati Pak Tukang tadi. Siap, luar biasa. Nah, tadi kan udah cerita nih terkait pembangunan itu dan sebagainya gitu. Nah, tapi ini boleh cerita dong potensi di Desa Gintung tuh apa aja sih? Tadi kan mungkin juga udah cerita. Saya kan lihat kan dari ujung sana sampai sini kan sawah semua ya. Nah, iya. Desa Gintung itu apa sih? Sebagian yang menjadi sumber terbesar ya? Sumber mata pencaharian terbesar dari masyarakat Desa Gintung ini karena tadi sawah ya, jelas pertanian. Ya di sini banyak pertanian, terutama itu padi ya. Jadi padi. Terus kemudian selain pertanian ada juga penjahit. Bukan penjahat. Iya penjahit. Ya. Nah penjahit home itu industry berarti ya? Home industry ya, walaupun masih belum yang kayak pabrik-pabrik itu belum, tapi di sini kayak bikin kolor. Iya, kolor tahu Mbak? Tahu dong. Yang warna apa? Yang warna-warni. Iya. Bukan yang hijau ya? Jangan, kalau yang itu serem. Iya, itu kolor juga ada. Penjahit. Berarti banyak ya yang bikin kolor itu. Kapan-kapan boleh dong di podcast lagi di tempat kolor. boleh. Iya, terus itu selain ada penjahit, petani, ada juga peternak. Sapi ada, kambing ada, terus ikan ada, ikan lele ya Mbak. Lele di sini dumung Mbak, gede-gede banget. Lelenya itu sampai yang aneh dikat bisa nggak? Jadi di sini lele juga sampai ada penjual lele. Ini yang lelenya itu bisa ngambil sendiri langsung. Iya, kayak begitu. Berarti masih fresh ya? Masih fresh banget. Iya, itu ada juga di sini. Ini lelenya bener-bener. Kapan-kapan lele ini di sini banyak banget loh lele. Boleh. Tahun 2022 insya Allah nanti ada pelatihan lele jadi abon di sini. Oh, bikin abon lele ya? Itu potensi desa banget itu. Betul. Untuk meningkatkan itu ya nilai jual dari produk tersebut gitu kan. Kalau kita jual mentah kan mungkin juga lele goreng sendiri juga bisa. Nilainya juga segitu-segitu aja. Tapi ketika kita udah bisa berkreasi itu kan juga lebih maju lagi. Nah mungkin juga nanti yang kolor bisa modifikasi, kolor modif kayak gitu. Kalau yang lain home industry tadi kan makanan juga banyak ya kayaknya di sini. Iya, makanan juga banyak. Kayak misalnya jajanan-jajanan pasar nih, cucur, tahu kan Mbak cucur ya, yang kayak gitu coklat. Cucur, terus abis itu yang ini kecil-kecil bulat-bulat apa Mbak namanya? Apa tuh? Kecil bulat-bulat. Ada kelapanya. Gondem. Iya itu. Di sini ada. Terus yang kotak-kotak kenyal-kenyal namanya apa Mbak? Aduh apa nih tebak-tebakan gue nih. Saya juga nggak hafal. Iya, apa namanya? Banyak berarti ya? Banyak penghasil, maksudnya UMKM yang keripik juga di jadi jajanan pasar, terus keripik-keripik berarti ya.
luar biasa sih Iya, memang berarti. terus ada mebel juga di sini. Oke, berarti pengrajin variatif, gitu. cukup variatif, tapi memang yang paling besar tadi ya pertanian. Iya, gitu. pertanian. Oke, berarti lumbung di sini juga salah satu lumbung itu apa Padi. namanya padi untuk teman-teman semua yang mungkin di Kabupaten Iya. Pemalang ini salah satu penghasilnya. Makanya gitu. saya kalau nggak ada lauk nggak apa-apa, masih ada nasi. sama itu, sama garam gitu ya. Nah tadi udah cerita banyak banget nih Bu Sekdes, makasih banget loh ya. Oh iya, Ini iya. adalah podcast paling kocak. Saya memberantakan meja podcast gak sih? Enggak, malah bikin rame. Ini Oh, nanti gitu. teman-teman juga biar lebih semangat lagi. Nah tapi yang terakhir nih, yang terakhir saya pingin Bu Sekdes memberikan pesan dan kesan untuk teman-teman perempuan gitu, terutama yang muda-muda. Ayo, apa diajak untuk jadi perangkat-perangkat atau gimana lah, terserah supaya peran-peran perempuan ini bisa banyak lah, apalagi terutama mewarnai di desa masing-masing gitu kan, dan juga di Kabupaten Pemalang inilah tentunya, Ya, dan oke. juga di desa-desa lain. Kameranya yang mana ya? Banyak Nih, banget sih, sini ada aja. 10 ya. Iya. Pesan saya untuk perempuan-perempuan khususnya, kalau saya bilang seluruh Indonesia, tapi khususnya untuk di Pemalang ya, Kabupaten Pemalang. Saya sangat bangga menjadi wanita, menjadi perempuan di desa saya, di Desa Gintong, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang. Pesan saya adalah jadilah dirimu sendiri, be yourself. Karena ketika menjadi diri sendiri, kita akan tahu apa yang terbaik untuk diri kita sendiri. Kemudian itu yang tadi saya bilang tadi, ketika kita akan mengisi gelas orang lain, gelas kita harus keisi dulu. Artinya perempuan itu harus melakukan yang terbaik dulu untuk dirinya, kemudian dia bisa melakukan yang terbaik untuk orang lain. Betul. Apapun pilihannya, seorang wanita itu berhak mempunyai pilihan. Ya, contoh saja, misalnya ada perempuan yang disuruh hamil berkali-kali padahal dia tidak mampu. Ini juga yang menjadi PR ya. Padahal kita tahu KB 2 anak lebih baik. Dipetal nggak tuh lebih baik? Itu perempuan punya pilihan. Ya, benar. Saya pengen punya anak 2 mas bang, kayak gitu kan. Makanya ketika perempuan itu dihadapkan pada suatu masalah, itu dia harus mempunyai pilihan dia sendiri. Baik dalam pekerjaannya pun begitu. Ada perempuan yang ibu rumah tangga, ada yang ibu rumah tangga plus jadi wanita karir, itu juga pilihan. Dan pilihan dari siapa? Dari perempuan itu sendiri. Betul. Jadi beranikan diri Anda, para perempuan di Kabupaten Pemalang, untuk menjadi dirimu sendiri, itu yang pertama. Kemudian menjadi yang terbaik, menjadi berperan sebagai perempuan di keluarga, entah itu anak, ibu, atau mungkin kakek, nenek, masa kakek ya, nenek lu cinta lu. Aduh, oke. Terus setelah itu menjadi terbaik pula lah untuk orang-orang di sekitar kita, masyarakat, dan untuk negara, untuk bangsa ini. Baik, terima kasih Bu Sekdes ya tadi kesan dan pesannya. Nah, kita udah ngobrol banyak banget dan tadi banyak sekali yang saya pelajari dari Bu Sekdes ini, bahwa teman-teman perempuan harusnya lebih semangat lagi. Beliau ini salah satu contoh yang kemudian bisa menjadi semangat kita bersama-sama dan membuktikan bahwa perempuan itu bisa punya peran dimanapun gitu. Jangan pernah ragu untuk mengambil peran kalian ketika ada kondisi-kondisi khusus yang memang membuat kalian harus memulai sesuatu yang baru gitu ya. Seperti Bu Sekdes ini kan dia mengambil peran yang baru gitu kan, cari perempuan gitu. Nah, itu mungkin gejolak atau gelombang di masyarakat akan mungkin sedikit ada riak-riak gitu ya. Tapi saya yakin ketika nanti kemudian kita bisa beradaptasi dan lain sebagainya, masyarakat akan terbiasa. Makanya ayo kita sama-sama teman-teman perempuan milikilah semangat untuk terus punya peran di masyarakat, terus bergerak sehingga nanti terciptalah masyarakat yang lebih setara gender gitu. Semangat untuk teman-teman semua dan sampai jumpa kembali. Dadah. Wow, berapa menit ini? 1 tahun 45 kemudian. menit. Luar biasa.